Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Kali ini kita masih dalam pembahasan soal TKA, bagian 2, pemahaman inferensial. Pemahaman inferensial mencakup 3 hal. Pertama, ide pokok gagasan pendukung tokoh peristiwa latar konflik atau nilai-nilai dalam teks. Yang kedua, makna antar kalimat dan atau antar paragraf. Dan yang ketiga, prediksi lanjutan atau akhir cerita. Kisi-kisi keempat dari keseluruhan kisi-kisi TKA Bahasa Indonesia yaitu menyimpulkan ide pokok, gagasan pendukung, tokoh, peristiwa, latar, konflik, atau nilai-nilai dalam teks. Menyimpulkan ide pokok, gagasan pendukung, tokoh, peristiwa, latar, konflik, atau nilai-nilai dalam teks. Materi yang pertama adalah ide pokok dan gagasan pendukung. Ide pokok atau gagasan utama merupakan inti atau dasar permasalahan yang dibahas dalam sebuah paragraf. Biasanya dapat ditemukan di awal kalimat, akhir, atau awal dan akhir dari sebuah paragraf. Yang kedua, gagasan pendukung atau berupa kalimat penjelas. Kalimat-kalimat yang berfungsi menjelaskan, memperjelas, atau menguraikan ide pokok. Dalam menyimpulkan ide pokok dan gagasan pendukung, fokus pada apa yang dibahas secara keseluruhan, lalu pilih satu kalimat yang paling mewakili. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Di sini ada beberapa metode penokohan. Yang pertama, deskripsi langsung penulis atau metode analitik. Penulis secara terang-terangan atau eksplisit menyebutkan sifat atau watak tokoh kepada pembaca. Sehingga apa? Pembaca tidak perlu menafsirkan karena sifat tokoh sudah dinyatakan jelas. Ciri khasnya, penggunaan kata sifat atau predikat yang langsung merujuk pada karakter. Misal, sombong, rajin, pemarah, atau sabar. Contoh teks, sejak kecil Bima adalah anak yang sangat jujur dan tidak suka berbohong. Sifatnya yang pantang menyerah seringkali menjadikannya juara kelas. Sehingga kesimpulan karakter yang bisa disimpulkan adalah jujur dan pantang menyerah. Kedua, melalui dialog antar tokoh atau metode dramatik atau tidak langsung. Sifat tokoh disimpulkan dari apa yang dikatakan tokoh tersebut atau dialognya sendiri, atau apa yang dikatakan tokoh lain tentangnya. Ciri khasnya, watak tokoh terlihat dari pilihan kata, intonasi, atau jika diceritakan, atau isi pembicaraan. Contoh teks, Dino, berikan dulu buku ini padaku. Aku tidak punya waktu. Pokoknya harus kamu yang kerjakan sekarang, bentak Pak Herman. Kesimpulan karakter, otoriter, suka menyuruh atau memerintah. Yang ketiga, melalui tindakan tokoh atau metode dramatik atau tidak langsung. Sifat tokoh disimpulkan dari perilaku, perbuatan, atau aksi yang dilakukan tokoh dalam cerita. Penulis tidak menyebutkan sifatnya, tetapi mendeskripsikan tindakannya. Ciri khas, fokus pada deskripsi pergerakan atau perbuatan. Pembaca harus menafsirkan motif di balik perbuatan tersebut. Contoh teks, melihat seorang kakek kesulitan menyeberang jalan, Rina segera berlari menghampiri. Ia memegang lengan kakek itu dengan hati-hati, menuntunnya hingga ke seberang, lalu tersenyum tanpa meminta imbalan. Kesimpulan karakter, penolong, ramah, dan ikhlas. Yang ketiga adalah peristiwa dan latar. Biasanya terdapat 4 tipe soal, berupa yang pertama, identifikasi latar tempat. Prediksi pertanyaannya biasanya, latar tempat yang dominan dalam kutipan cerita di atas adalah. Yang ketiga, peristiwa dan latar. Tipe soal yang biasanya muncul terdapat 4 ciri. Pertama, identifikasi latar tempat. Prediksi pertanyaannya, latar tempat yang dominan dalam kutipan cerita di atas adalah. Biasanya jawabannya akan berupa desa Tanjung Sari atau gubuk kecil di pinggiran sawah. Biasanya dalam teks ada kalimat pendukung, misalnya langit di atas desa Tanjung Sari dan di gubuk kecil.
Yang kedua, identifikasi latar waktu. Prediksi pertanyaannya berupa latar waktu terjadinya peristiwa adalah biasanya dalam teks terdapat keterangan waktu. Misal, pagi hari atau subuh, dan dalam kalimat pada teks biasanya bisa deskripsinya berupa suara azan subuh baru saja selesai dan dinginnya udara pagi. Yang ketiga, simpulan latar suasana. Prediksi pertanyaannya biasanya berupa latar suasana yang tergambar dalam cerita adalah dalam teks biasanya bisa menjelaskan kata-kata yang berupa kata sifat seperti cemas, tegang, dan menyedihkan. Jika ada dalam deskripsi kalimat pada teks seperti deskripsi wajah cemas Bumirah, Rian yang sakit, dan peristiwa kejang mendadak. Yang keempat, bukti latar. Prediksi pertanyaannya, bukti yang menunjukkan latar waktu subuh dalam teks terdapat pada kalimat, biasanya bisa kita lihat dalam teks pada kalimat seperti suara azan subuh baru saja selesai menerobos dinginnya udara pagi. Selanjutnya, dalam menyimpulkan peristiwa, terdapat 3 tipe soal. Yang pertama, identifikasi peristiwa puncak. Biasanya, prediksi pertanyaannya berupa peristiwa penting yang menjadi puncak ketegangan atau klimaks dalam kutipan teks di atas adalah biasanya jawabannya akan berupa Rian mengalami kejang. Ini adalah insiden yang memaksa Bumirah mengambil tindakan drastis. Yang kedua, simpulan peristiwa. Prediksi pertanyaannya, peristiwa utama yang dialami tokoh Bumirah adalah, maka biasanya deskripsi pada teks berupa upaya penyelamatan anaknya atau Rian yang sakit parah dan mengalami kejang. Ini merangkum keseluruhan tindakan yang dilakukan Bumirah. Yang ketiga, rangkaian peristiwa. Prediksi pertanyaannya biasanya berupa rangkaian peristiwa yang terjadi berdasarkan urutan waktu adalah, maka dalam teks harus diurutkan peristiwa yang terjadi, seperti azan subuh berkumandang, Bumirah menyalakan lampu, Bumirah melihat Rian sakit, Rian kejang, lalu Bumirah membawa Rian ke puskesmas. Selanjutnya, dalam menyimpulkan konflik, ada 2 tipe konflik yang perlu diketahui sebelum masuk ke soal. Yang pertama, konflik internal. Maksudnya antara tokoh atau manusia dengan dirinya sendiri. Pertentangan yang terjadi dalam batin, jiwa, atau pikiran tokoh. Tokoh bergumul dengan keputusan, keyakinan, atau emosi dirinya sendiri. Misal, keraguan, rasa bersalah, dilema moral. Dalam teks biasanya contohnya akan muncul kutipan seperti malam itu Rio terus bergumul dalam hati. Ia harus memilih menggunakan uang tabungan kuliahnya untuk membayar utang ayahnya atau membiarkan kesempatan pendidikannya hilang. Yang kedua, konflik eksternal, biasanya antara tokoh dan di luar dirinya. Pertentangan yang terjadi antara tokoh dengan unsur di luar dirinya. Biasanya terdapat 3 pembagian dari konflik eksternal ini. Yang pertama, antara tokoh dengan tokoh lainnya. Pertentangan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya biasanya memiliki deskripsi pada teks seperti suara bentakan kepala desa terdengar keras. Kau tidak punya hak di sini, Joni. Urusi saja ternakmu. Joni maju selangkah, sorot matanya tajam membalas. Ini tanah warisan, Pak Kades. Yang kedua, dari konflik eksternal biasanya antara manusia versus alam. Maksudnya, pertentangan antara tokoh dengan kekuatan alam atau lingkungan. Misalnya, banjir, badai, gempa, penyakit, cuaca ekstrim. Contoh teks atau kutipan yang mewakili konflik ini adalah, sudah 4 hari kapal nelayan itu terombang-ambing di tengah badai. Kapten Amir memeluk kemudi erat, melawan ombak raksasa yang seolah ingin menelannya hidup-hidup. Yang terakhir,
dari konflik eksternal adalah manusia versus masyarakat atau adat. Maksudnya, pertentangan antara tokoh dengan norma peraturan, sistem sosial atau budaya yang berlaku. Contoh teks yang biasanya muncul dapat berupa, Lina tahu bahwa adat desanya melarang keras wanita berkuliah setelah menikah. Namun, ia merasa cita-citanya lebih penting daripada aturan kaku yang mengekang tersebut. Soal dengan tema menyimpulkan konflik ini biasanya terdapat beberapa tipe. Yang pertama, identifikasi sumber konflik. Prediksi pertanyaannya berupa konflik utama yang dialami tokoh Sinta adalah. Kemudian yang kedua tipe soalnya identifikasi jenis konflik. Jenis konflik yang paling dominan pada akhir kutipan cerita adalah. Dan yang ketiga adalah identifikasi konflik pendukung. Prediksi pertanyaannya biasanya berupa konflik eksternal yang menjadi pemicu masalah Sinta adalah. Dan yang terakhir, bukti konflik internal. Biasanya prediksi pertanyaannya adalah bukti yang menunjukkan konflik batin atau internal Sinta terdapat pada kalimat. Selanjutnya, menyimpulkan nilai-nilai dalam teks. Perlu diketahui, pesan moral atau ajaran yang dapat dipetik dari cerita, itulah yang biasanya diminta oleh nilai-nilai ini. Tidak selalu peristiwa yang positif, namun peristiwa yang negatif juga dapat disimpulkan dalam menentukan nilai-nilai. Nilai moral maksudnya yang berkaitan dengan baik atau buruknya perbuatan manusia. Fokusnya pada perilaku individu atau tokoh. Nilai sosial atau kemanusiaan berkaitan dengan hubungan antar manusia dan masyarakat, antar tokoh atau tokoh lainnya. Yang ketiga, nilai budaya berkaitan dengan adat istiadat, kebiasaan atau tradisi. Keempat, nilai agama atau religi berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya. Yang kelima, nilai pendidikan berkaitan dengan pengajaran atau ilmu pengetahuan. Dalam menentukan atau menyimpulkan nilai-nilai dalam teks, pahami konflik dan penyelesaiannya, lalu rumuskan pesan positif atau negatif yang tersirat. Masuk ke contoh soal. Dalam menjawab soal bahasa Indonesia, jangan langsung membaca teks secara penuh. Namun, carilah perintah soal terlebih dahulu agar kamu memahami hal yang akan dicari. Sebelum ke teks pun, kamu harus membaca pilihan jawabannya dan pahami dengan baik dan benar kalimatnya. Contoh, perintah soalnya berupa, apakah permasalahan yang dihadapi tokoh aku dalam kutipan tersebut? Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. A. Kekecewaan dan kesedihan tokoh aku terhadap sikap ayah yang tidak mengizinkannya masuk sekolah di musim Madogi. Padahal dia harus mempersiapkan diri untuk bersaing dalam lomba dengan siswa lain. Pada kalimat ini, kamu harus benar-benar memahami maksud dari pernyataan ini. Ingat ya, dalam kalimat ini dinyatakan sikap ayah tidak mengizinkannya masuk sekolah di musim Madogi. Ya, maka fokus bahwa dia tidak mengizinkan hanya di musim Madogi. Seperti itu. Padahal dia harus mempersiapkan diri untuk bersaing dalam lomba dengan siswa sekolah lain. Nah, di sisi lain dia sedang mempersiapkan diri untuk bersaing dalam lomba. Itu pahami betul-betul agar nanti ketika membaca teks tidak salah interpretasi dan akhirnya menjawab atau menyimpulkan fakta ini salah dari teksnya. Seperti itu. Sekarang coba kita baca teksnya. Bacalah teks cerita ini dengan imajinasimu, sesuaikan setiap peristiwa itu bahwa kamu tidak salah menginterpretasikannya. Kemudian, setelah kamu memahami alur cerita, memahami apa yang terjadi dengan benar-benar, barulah kamu kembali ke pilihan jawaban untuk menentukan pernyataan itu benar atau tidak.
Silakan dipahami dan kembali sendiri ke halaman sebelumnya. Contoh soal berikutnya yang ditanyakan adalah tujuan penulis sesuai teks 1 adalah A. Menginformasikan jenis dan rasa makanan yang mengandung rodamin B. B. Menjelaskan dampak penggunaan rodamin B pada bahan-bahan industri. C. Mengimbau agar masyarakat tidak menggunakan barang-barang yang mengandung rodamin B. D. Menginformasikan dampak mengonsumsi makanan yang mengandung rodamin B bagi tubuh. E. Menjelaskan gejala yang timbul akibat mengonsumsi makanan yang mengandung rodamin B. Maka ketika tujuan penulis yang ditanya, jangan lupa fokus pada pertama, siapa sasaran penulis ini? Yang kedua, apa yang mau dia sampaikan? Maka ketika membaca soal, kamu fokus pada hal itu dan kemungkinan besar kamu tidak akan mengulang membaca teks lebih dari 1 kali. Namun, kamu akan mendapatkan jawaban yang tepat. Saya akan mencontohkan bagaimana cara membaca teks dan sekaligus memahaminya dalam sekali baca. Rodamin B adalah zat pewarna yang tersedia di pasar untuk industri tekstil. Kamu harus mengulangnya di dalam hati dengan bahasamu sendiri. Ya, ini zat pewarna rodamin B itu biasanya untuk industri tekstil. Oke. Zat ini sering disalahgunakan sebagai zat pewarna makanan dan kosmetik di berbagai negara. Oke, ternyata suka disalahgunakan untuk makanan. Jenis makanan yang mengandung rodamin B diantaranya kerupuk, terasi, dan makanan ringan. Oke, ada beberapa jenis makanan dalam yang biasanya disalahgunakan. Zat ini juga banyak ditemukan pada kembang gula, sirup, manisan. Oke, ini masih makanan. Nah, bahkan kamu sebenarnya tidak perlu mengingat seluruh jenis makanan ini, kamu cukup menyimpulkannya bahwa rodamin B ini biasa disalahgunakan sebagai zat pewarna makanan, seperti itu. Tampilan makanan yang menggunakan zat ini cenderung menarik dan terkesan menawarkan cita rasa tinggi sehingga ketika harga jualnya tidak semahal tampilannya, banyak yang tertarik untuk membeli dan mengonsumsinya. Wah, berarti dari pernyataan ini apa simpulannya? Zat ini berarti suka di makanan yang terlihat mencolok. Kenapa dia mencolok? Warnanya cenderung menarik dan seolah-olah tuh rasanya enak gitu ya. Bahasakan dengan bahasamu sendiri. Zat ini paling berbahaya bila dikonsumsi karena menyebabkan gangguan pada fungsi hati, bahkan kanker. Wow, berbahaya sekali. Nah gitu. Apabila mengonsumsi makanan yang mengandung rodamin B dalam tubuh akan terjadi penumpukan lemak. Lama-kelamaan jumlahnya akan terus bertambah. Oh, berarti kalau dikonsumsi terus-terusan terjadi penumpukan lemak dan ya jumlahnya bertambah. Sehingga apa? Dampaknya baru akan terlihat setelah puluh tahun kemudian. Nah, udah lama konsumsinya baru nanti kelihatan dampaknya. Nah, itu jangan salah menerjemahkan kalimat dalam setiap teks yang kamu baca. Jika sudah masuk dalam tubuh, akan mengendap pada jaringan hati dan lemak. Tidak dapat dikeluarkan dan dalam jangka waktu lama bisa bersifat karsinogenik. Dua contoh soal sebelumnya, silakan kamu terapkan dari materi yang diberikan dan jawablah dengan benar. Kisi-kisi yang kelima, menjelaskan hubungan makna antar kalimat dan atau paragraf dalam teks. Contoh soal untuk menjelaskan hubungan makna antar kalimat dan atau antar paragraf dalam teks yaitu biasanya terdapat 2 paragraf pada teks dan bacalah paragraf ini dengan seksama. Namun sebelum itu, kamu tidak boleh langsung baca teksnya, melainkan apa? Baca perintah, soal, dan pilihan jawabannya terlebih dahulu. Namun, sebelum kamu menjawab pertanyaan dan membaca perintah soalnya, kamu harus memahami dan fokus pada hal-hal berikut. Yang pertama, hubungan antar kalimat atau intraparagraf. Jadi hubungan antara kalimat-kalimat dalam paragraf.
Yang pertama, ada hubungan sebab akibat. Biasanya konjungsi yang mendukung hubungan sebab akibat ini adalah sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, akibatnya, sehingga, maka. Nah, hanya kalian perhatikan betul mana yang menjadi alasan terjadinya sesuatu atau sebab atau mana yang menjadi dampaknya atau akibat. Yang kedua, hubungan pertentangan atau kontrastif. Kata kuncinya biasanya terdapat konjungsi berupa tetapi, namun, sedangkan, sebaliknya, meskipun, walaupun, padahal. Ingat, dalam penggunaan konjungsi ini harus kalimatnya atau klausanya menyatakan hal yang berlawanan atau tidak sejalan dengan pernyataan. Yang ketiga, hubungan penambahan. Biasanya konjungsinya berupa dan, serta, lagi pula, di samping itu, selain itu. Konjungsi ini bermakna menyatakan informasi tambahan atau unsur yang setara. Yang keempat, ada hubungan tujuan atau final. Biasanya konjungsinya berupa agar, supaya, untuk, dan demi. Fungsi konjungsi tersebut bermakna menyatakan maksud atau sasaran dilakukannya suatu tindakan. Yang kelima, hubungan pilihan atau alternatif. Konjungsinya biasanya berupa atau maupun. Fungsi konjungsi ini menyatakan adanya opsi atau pilihan. Yang keenam, hubungan perbandingan. Konjungsinya berupa seperti, bagaikan, ibarat, dan daripada. Fungsinya berupa membandingkan dua hal. Ketujuh, hubungan waktu atau temporal. Konjungsinya biasanya berupa ketika, saat, setelah, sebelum, kemudian, lalu, sementara itu. Fungsinya biasanya menyatakan urutan kejadian. Kedelapan, hubungan penegasan atau penguatan. Konjungsinya berupa bahkan, sesungguhnya, perlu diingat dengan kata lain. Fungsinya memperjelas atau menguatkan pernyataan sebelumnya. Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah hubungan antar paragraf atau interparagraf. Tipe soalnya biasanya terdapat 3. Yang pertama, menjelaskan hubungan antar paragraf. Prediksi pertanyaannya berupa, jelaskan hubungan makna antara paragraf 1 dan paragraf 2. Nah, biasanya analisis jawabannya, contoh, paragraf 2 menyajikan pertentangan atau kontradiksi terhadap fokus yang dibahas di paragraf 1. Nah, sedangkan tipe soal yang kedua, konjungsi antar paragraf, itu biasanya pertanyaannya kata hubung yang paling tepat untuk menghubungkan paragraf 1 dan paragraf 2. Analisis jawabannya biasanya berupa meskipun demikian, atau di sisi lain, atau namun. Nah, itu adalah contoh-contoh konjungsi yang mungkin terdapat pada teks yang berhubungan dengan jenis pertanyaan ini. Yang ketiga, bukti pertentangan. Konjungsi pada kalimat namun dalam paragraf berfungsi untuk. Nah, di sini analisis jawabannya contohnya berupa menyatakan pertentangan atau menunjukkan kontras antara pentingnya jalan yang dibahas sebelumnya. Nah, misalnya terdapat dalam satu kalimat ya, dengan fokus fasilitas lain yang terabaikan. Pada contoh soalnya, perintah soal berupa bagaimana pola pengembangan paragraf ke-1, ke-2, dan ke-3 pada teks tersebut. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks. Nah, ini berarti tinggal mencocokkan atau menghubungkan antara pernyataan dengan teks. Dan perlu dipahami bahwa di sini disampaikan ada pola sebab akibat dan yakinkan bahwa memang dalam kalimat yang menjelaskan bagaimana teknologi digital itu adalah kalimatnya pola sebab akibat. Begitu juga dengan paragraf kedua. Apakah dia menggunakan pola proses? Nah, fokusnya pada apakah dia benar-benar menjelaskan langkah bagaimana UKM memanfaatkan e-commerce. Nah, ingat, kalau udah proses, tidak perlu pembatasan langkah-langkah itu menjadi pertama, kedua, tidak. Tapi proses yang dimaksud adalah bahwa ada perubahan dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Yang C, menggunakan pola klasifikasi. Nah, kamu harus pahami juga
Klasifikasi itu pembagian. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa dia akan membagi sistem pembayaran UKM menjadi beberapa kategori. Nah, lihat dalam teksnya, apakah dia benar-benar membagi sistem pembayaran UKM itu menjadi beberapa kategori atau tidak. Silakan dicermati teksnya dengan seksama, kemudian silakan kembali ke halaman berikutnya untuk menjawab soal ini. Kisi-kisi yang ketiga memprediksi lanjutan atau akhir uraian atau cerita berdasarkan bagian tertentu dalam teks. Kunci prediksi yang efektif. Pertama, perhatikan konflik. Prediksi lanjutan cerita hampir selalu berkaitan dengan bagaimana konflik utama diselesaikan atau bagaimana konflik memuncak. Jika konflik memuncak, prediksi lanjutan biasanya adalah penyelesaian. Jika masalah baru muncul, prediksi lanjutan adalah pengembangan masalah tersebut. Kedua, perhatikan watak tokoh. Lanjutan cerita harus konsisten dengan sifat dan motivasi tokoh. Tokoh yang pantang menyerah cenderung akan terus berjuang, bukan menyerah. Ketiga, perhatikan latar suasana. Perubahan latar suasana dari tegang menjadi damai atau sebaliknya sering menjadi penanda transisi menuju penyelesaian atau masalah baru. Yang keempat, gunakan konjungsi. Dalam teks non-fiksi atau uraian, konjungsi seperti oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa langkah selanjutnya adalah sering mengarahkan pada prediksi logis. Contoh soalnya, biasanya perintah soalnya berupa peristiwa apa yang akan mungkin terjadi kepada sahabatnya jika tokoh saya tidak ikut mencari jangkrik malam itu. Tentukan tepat atau tidak tepat untuk setiap pernyataan berikut. Pahami pernyataannya, lalu baca teks dengan seksama dan jawablah pertanyaan ini. Bacalah dan pahami cerita ini dengan baik. Jangan sampai kamu menginterpretasikan hal yang salah. Harus benar-benar pemahamanmu sesuai dengan cerita yang ada. Langkah kedua, terapkan skenario hipotesis. Fokus pada kondisi yang dipertanyakan jika tokoh saya tidak ikut mencari jangkrik malam itu. Abaikan segala peristiwa yang terjadi karena keberadaan tokoh saya. Pertahankan segala hal yang berhubungan dengan kebutuhan atau niat sahabatnya. Dan langkah ketiga, analisis setiap pertanyaan, sistem kausalitas. Gunakan logika sebab akibat. Tentukan apakah hilangnya tokoh saya secara logis akan membatalkan atau mengubah hasil yang disebutkan dalam setiap pernyataan. Demikianlah kisi-kisi beserta contoh soal yang akan mungkin keluar di soal TKA Bahasa Indonesia. Untuk kunci jawaban soal-soal yang telah diberikan akan dicantumkan di kolom deskripsi. Silakan dilihat, dipahami, dicermati. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.